Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah izinkan kita semua berkumpul dalam sebuah majelis ilmu ya, insyaallah meskipun lewat udara. Kita tetap syukuri bahwa pada hari ini dan selanjutnya kita akan selalu bersama dalam satu bulan ini untuk senantiasa saling belajar. Salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran beliaulah kita semua mendapatkan cahaya ilmu. Semoga kita termasuk umat-umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah bergabung dalam program Santri Rotab Online. Mungkin banyak kebingungan ya di sini, santri rotab online usia 2 sampai 5 tahun gitu. Usia yang sangat kecil, kalau dipikir emang bisa ya belajar lewat online begitu. Nah, saya jelaskan dulu, yang belajar di sini adalah ibunya ya. Karena bukan anaknya kita suruh pegang HP, bukan. Tapi ibunya suruh kita belajar di sini bersama-sama. Nah, anak kita itu adalah objek untuk kita ajarin. Kemudian di sini juga alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali tidak hanya para ummahat, tidak hanya para ibu-ibu, ternyata juga ada mbak-mbak ya yang ternyata masih menanti datangnya pinangan lamaran ya, mengikuti program ini. Saya apresiasi dan terima kasih sekali, karena sesungguhnya menyiapkan generasi yang hebat, menyiapkan generasi yang Quran itu memang seharusnya sangat lama ya, sebelum kita menikah begitu ya, sebelum kita direpotkan banyak hal. Karena disinilah fase kita harus terus belajar, memantaskan diri, bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu yang amanah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nur Latifah. Mungkin di broadcast kan tidak jelas ya, ini Nur Latifah siapa sih begitu ya. Saya ibu biasa, saya ummahat biasa, hanya pernah belajar begitu ya, belajar di beberapa tempat dan pernah memiliki pengalaman mengajar berkenaan dengan Al-Quran. Saya lulusan dari UNY Yogyakarta, jurusannya kebijakan pendidikan. Saya lulus tahun 2015. Jurusan ini yang alhamdulillah memberikan sedikit bekal untuk saya bagaimana mengelola pendidikan itu sendiri secara umum. Kemudian saya alhamdulillah pernah belajar juga di salah satu asrama mahasiswi di Yogyakarta selama 4 tahun. Alhamdulillah di sana saya sangat bersyukur, karena disitulah tempaan ilmu luar biasa sekali ya. Semoga Allah berkahi usia dan keluarga guru-guru kami di Yogyakarta. Kemudian alhamdulillah setelah lulus dari UNY dan setelah berpindah dari tempat belajar saya di Jogja menuju kampung saya di Klaten, Allah izinkan saya untuk bekerja ya, menjadi guru. Dan ini bukan guru biasa menurut saya ya. Di sana saya mengelola anak-anak kecil ya, usia 3-5 tahun, yaitu prakutab begitu ya, di Ibnu Abbas, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Alhamdulillah di sini ada beberapa ustadzah yang mengikuti program ini. Salam takdim untuk para ustadzah. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam program ini. Dan di situ saya banyak sekali mendapatkan ilmu begitu ya. Saya menjadi guru yang
Sebelumnya saya tidak pernah terduga bahwa saya harus memegang anak-anak kecil. Di situ saya diamanai sebagai guru kelas, guru iman, guru Quran. Padahal saya sendiri bukan hafidhoh. Saya belum memiliki hafalan banyak. Hafalan saya masih sedikit. Ya paling juz 30, juz 29 gitu. Yang tentunya memang juz-juz itu yang perlu segera kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah Allah izinkan memiliki pengalaman mengajar di situ. Nah, saya di Ibnu Abbas sekitar 1 tahun kurang lebih. Kemudian qadarullah, alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk menikah pada tahun 2016. Suami saya menjemput saya dari Klaten dan saya menuju Kampung Imogiri, Yogyakarta. Dan sampai hari ini saya masih stay di Yogyakarta, di Imogiri khususnya. Di sini alhamdulillah saya tidak lepas dari program Quran. Berawal dari niat kami bersama untuk berdakwah di lingkungan, akhirnya kami mencoba menghidupkan kembali TPA Kampung Quran. Kami beri judul TPA Kampung Quran karena itu cita-cita kami, semoga kelak ada masanya kampung ini benar-benar menjadi kampung Quran. Di situ saya kemudian menjadi koordinator pembelajaran Quran di TPA. Alhamdulillah waktu demi waktu keistiqomahan saya bersama teman-teman di sini, ibu-ibu, saya berpartner dengan ibu-ibu rumah tangga di sini yang usianya jauh lebih tua dari saya. Alhamdulillah kami bisa bersama-sama membangun TPA yang tadinya baru berapa puluh santri, sekarang alhamdulillah sudah mau mencapai 60 santri. Yang tadinya belum menggunakan metode, alhamdulillah Allah izinkan bisa menggunakan metode Umi. Yang tadinya gurunya baru 6, alhamdulillah sekarang kita punya 16 ustadzah di Kampung Quran. Kita bagi di TPA, mengajarkan ibu-ibu dan juga mengajarkan di Rutab Al-Qawmi. Syukur alhamdulillah segala sesuatu itu tidak mungkin ditakdirkan tanpa izin Allah. Dan kami bukanlah siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Ya, kita lanjutkan. Kenapa saya memiliki semangat yang tinggi untuk mendidik anak-anak saya cinta Al-Quran sejak dini? Saya masih ingat ketika saya kuliah dulu dan saya tinggal di Pondok Pesantren Mahasiswi di Yogyakarta, betapa Allah itu mencintai kita, begitu ya. Karena dengan bersamanya kita dengan Al-Quran, begitu ya, waktu kita itu berkah. Saya tertanam sekali cinta Al-Qurannya, meskipun saya sendiri tuh masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, meskipun hafalan saya jauh dari orang yang sebenarnya cinta Al-Quran, begitu ya. Karena saya memulai semuanya itu ketika kuliah. Saya hadir di sebuah majelis, saat itu Ustadz Yusuf Mansur pernah ke Yogyakarta, kemudian mengisi tentang kajian Quran, kemudian Ustadz Hartanto LC, penulis buku metode Usmani, saya pun hadiri, begitu kan. Kemudian banyak sekali majelis-majelis yang dulu mengisi tentang Al-Quran saya ikuti dan saya tertanam kuat tentang mencintai Al-Quran, gitu. Kemudian saya mau belajar lagi, belajar tahsin. Saya tuntaskan tahsin itu ketika kuliah, begitu. Saya memulai hafal itu ketika kuliah. Alhamdulillah, saya pun pernah diizinkan untuk bertemu Ustadzah Wiryaningsih, di mana beliau memiliki anak 10 bintang Al-Quran, 10-10-10-nya hafal Al-Quran, alhamdulillah. Dan saya mempunyai bukunya, begitu ya. Sekarang tidak saya bisa tampilkan bukunya karena tertinggal di Klaten. Sudah saya posting di IG ya. Dari buku situ saya memiliki sebuah inspirasi bahwa ternyata Ustadzah Wiryaningsih itu memiliki kurikulum harian untuk anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya 10 itu benar-benar diikhtiarkan, begitu, dengan suaminya. Bagaimana si kakak ketika sudah tuntas Al-Qur'annya, kemudian mendampingi adiknya yang di bawahnya Al-Qur'annya, kemudian terus saling menghafal Al-Quran di dalam rumah.
Itu satu buku. Kemudian saya juga alhamdulillah Allah izinkan untuk memiliki beberapa buku yang kemudian dari buku-buku sinilah menanamkan saya untuk benar-benar mempersiapkan dari sekarang begitu ya, dari kecil anak-anak saya untuk benar-benar bisa mencintai Al-Quran. Yang kedua, buku Hafiz Indonesia yang ini ya, mungkin kalau teman-teman nanti, saya lagi nggak promosi ini karena saya sudah off ya untuk jadi pedagang buku. Kalau di Instagram, kenapa kok Instagram Rutap Alkoni ada jualan bukunya? Iya, dulu saya sebelum Ibrahim masuk usia 2 tahun, saya menyibukkan diri saya di rumah dengan berjualan buku. Kenapa? Karena saya ingin memiliki buku-buku yang saya jual dengan harga yang murah, karena saya reseller. Nah, kemudian setelah Ibrahim 2 tahun, saya harus menyadari bahwa ini bukan prioritas utama saya. Prioritas utama saya adalah mendidik Ibrahim untuk segera mencintai Al-Quran. Sehingga fase saya dagang buku itu saya stop. Ya, mungkin kalau di sini ada teman-teman yang dagang buku, bukan menyindir, tapi saya menyampaikan prioritas saya sendiri untuk memilih untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut karena tadi fokus utama saya prioritas tetap mendidik anak di rumah. Hafiz Indonesia ini cukup bagus. Di sini juga Abi Musa itu juga memiliki kurikulum pendidikan. Tidak mungkin Musa itu tercetak sebagai hafiz Quran 30 juz tanpa kurikulum yang jelas di rumahnya. Di sini jelas dari jam berapa Musa bangun. Ternyata Musa bangun sebelum subuh, kemudian sholat tahajud bersama orang tuanya, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu setelah sholat subuh berjamaah belajar Al-Quran sampai sekitar jam 8, jam 9, termasuk apa yang harus dimakan Musa agar fit ketika belajar Al-Quran. Bisa nanti kalau teman-teman nanti coba cari judul ini ya, gitu, untuk sebuah literasi kita agar kita selalu semangat. Kemudian, nah ini inspirasi dari Rumah Cahaya. Ini karya Ustadz Budi Ashari LC ya. Beliau penggiat pendidikan kutab dan alhamdulillah saya pernah mengikuti kelas pelatihan orang tua ya, parenting nabawiyah di Yogyakarta, dan itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya belajar dengan suami saya di situ karena tadi mendidik itu adalah kerjasama antara kita dengan suami. Tidak bisa kita itu berjalan sendiri-sendiri untuk mendidik anak-anak kita tidak bisa. Kita harus bekerja sama. Maka pentingnya berkomunikasi dengan suami, dengan kepala keluarga terkait pendidikan anak-anak kita. Bisa dicari juga ini sebagai literasi untuk teman-teman memupuk rasa semangat bahwa tugas kita berumah tangga itu adalah mengantarkan keluarga kita menuju surga Allah, berkumpul lagi di surga Allah. Kemudian ini rahasia sukses 3 hafiz Quran cilik mengguncang dunia. Hafal Al-Quran dalam usia 4,5 tahun. Ini penulisnya Ustadzah Ida Husnur Rahmawati LC dan Ustadz Fatin Masyud. Ini kedua penulis ini anaknya masuk ini ya, masuk Hafiz Indonesia, Mas Fawas. Dan alhamdulillah beberapa kali saya diizinkan untuk mengikuti seminar Ustadzah Ida. Belum lama juga saya mengikuti metode Utrujah ya, untuk bagaimana cara cepat mengajari anak untuk bisa mengenal hijaiyah. Kemudian berikutnya masa kecil para ulama. Nah, kenapa kok ulama dulu hebat-hebat begitu ya? Ulama itu rata-rata selesai menghafal Quran sebelum 10 tahun. Dan ternyata itu bisa begitu. Dan ulama itu juga manusia, kita juga manusia, dan kita pun bisa mendidik anak-anak kita sejak kecil segera bisa menghafal Al-Quran. Kemudian saya mendapatkan buku juga kisah perjalanan menuju keluarga hafidhul Quran. Ya alhamdulillah dari buku-buku sini saya memiliki cita-cita yang terus istiqomah. Kalau saya kemudian lagi down, lagi kurang semangat, saya buka lagi buku-buku ini untuk memberikan semangat saya. 28 hafiz cilik
kemudian rumahku madrasah pertamaku, kemudian ibunda, tokoh-tokoh ulama, kemudian 10 jurus dahsyat hafal Al-Quran. Di sini penulisnya Ustadz Umar Al-Faruq LC. Alhamdulillah belum lama ini saya meminta izin kepada Ustadz Umar untuk bisa menjadi pembina dari lembaga Rutab Al-Qori dan beliau berkenan. Alhamdulillah. Nah, ini yang paling hebat juga bukunya, Balita Pun Hafal Al-Quran. Di sini diceritakan bagaimana orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran dari kecil dengan metodenya masing-masing hingga lansia. Kemudian tidak lupa di sini mencoba untuk merefresh tentang prinsip pendidikan, tentang pendidikan kutab. Modul 1 kutab ini saya dapatkan ketika saya dulu mengikuti pelatihan guru kutab se-Jateng dan DIY. Masya Allah sekali, luar biasa. Saya izinkan Allah belajar ini semua tanpa saya harus kuliah lagi, begitu ya. Dulu saya sempat ingin melanjutkan studi S2 tentang pendidikan PAUD, tapi ketika saya sudah terjun berkenaan tentang pendidikan yang sebenarnya, yang Rasul ajarkan, bagaimana Rasul bisa mencetak generasi para ulama, itu semua ternyata ada ilmunya, ada urutannya. Tidak semena-mena kita mengajarkan anak, mengajarkan menghitung, membaca Al-Quran, itu tidak semua kita, tapi semua ada urutannya, ada prioritasnya. Jadi dari sinilah saya terbuka bahwa mendidik anak itu benar-benar kita harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Ya, ini tadi yang saya ceritakan. Saya mengikuti pelatihan Parenting Nabawiyah Akademi Keluarga modulnya. Kemudian ya, ini terkait metode menghafal Al-Quran dari Mesir, Syekh El-Budi, khusus untuk kita mendidik anak dari kecil menghafal Al-Quran. Metode tabarok, tapi ini belum saya aplikasikan di Rutab karena mengingat ada syarat-syarat yang harus saya penuhi sebelum saya benar-benar resmi menggunakan metode tabarok. Insya Allah kedepannya saya akan membuka Rutab dengan metode tabarok ketika fasilitas itu sudah terpenuhi. Doakan ya, semoga Rutab bisa memberikan manfaat yang banyak untuk lingkungannya. Jadi bermula dari bacaan, bermula dari literasi yang saya baca ini, dan pengalaman mengajar, majelis-majelis yang saya datangi. Alhamdulillah, Allah masih menguatkan keazaman saya untuk mendidik anak-anak saya mencintai Al-Quran sejak dini. Dan Rutab baru dibuka 1 tahun ini ya. Ini masuk tahun kedua. Awalnya saya hanya mengajak tetangga, anak tetangga, untuk menemani Ibrahim menghafal Al-Quran sejak kecil. Karena saya melihat Ibrahim perlu sosialisasi dengan teman-temannya agar tidak menjadi anak yang pemalu, agar bisa berbagi dengan yang lainnya, agar percaya diri ketika di luar. Akhirnya saya mengajak teman-temannya, tetangga sekitar untuk mau belajar bersama saya. Ketika itu masih dengan 2 ustadzah ya, 2 atau 3, masih 2 sepertinya, masih 2 ustadzah. Alhamdulillah, setahun berjalan ternyata respon baik ya. Banyak yang menanyakan bukaannya kapan. Padahal saya tidak secara formalitas ingin membuka sekolah ini, begitu ya. Hanya ya sambil, daripada saya juga paginya hanya dengan Ibrahim, kenapa tidak teman-teman Ibrahim juga saya ajak, begitu. Alhamdulillah, kemudian dari suara ke suara, dari cerita ke cerita, sampai hari ini saya resmikan Rutab ini benar-benar menjadi sekolah, meskipun belum yayasan. Karena menuju yayasan itu proses yang sangat panjang. 37 santri, untuk sampai detik hari ini 37 santri, itu pun masih banyak permintaan. Saya pun dengan berat hati menolak, karena keterbatasan tempat, bukan keterbatasan ustadzah, bukan keterbatasan yang lainnya, tapi keterbatasan tempat. Saya baru bisa menggunakan rumah yang kelas pertama IDAT 1 itu rumah saya, yang kelas IDAT 2 itu angkatan Ibrahim yang pertama, itu di rumahnya
Simbah Iyutnya Ibrahim yang sudah nggak ada sekarang. Jadi daripada rumah itu kosong, saya manfaatkan untuk sebagai tempat belajar Ibrahim. Alhamdulillah, sedikit perjalanan itu jadi intinya menjadi madrasah pertamanya anak-anak itu perlu belajar, ibu-ibu. Tidak bisa kita itu tidak belajar, karena mendidik anak itu butuh ilmu. Dan bayangkan, saya mempersiapkan ini semua itu jauh-jauh hari, ketika kuliah semester 2, 3, 4, 5, 6. Saya memiliki sebuah ilmu, saya memiliki keazaman itu saya pupuk sudah lama. Jadi bersyukur bagi teman-teman yang sekarang belum menikah, memang waktu ini waktu untuk belajar, waktu untuk menabung ilmu, karena nantinya ketika anak itu sudah lahir kita sudah siap bagaimana kita mendidiknya. Terus bagaimana Mbak, saya telat dong ini, saya belum belajar, saya baru bergabung di sini. Tidak telat, tidak ada kata yang telat dalam belajar. Saya apresiasi kepada ibu-ibu semua yang ingin bersama-sama mencari metode terbaik, ya, bukan metode terbaik, mencari ilmu. Karena kita dan saya tidak menjamin dari sini kemudian anak-anak panjenengan semua, anak-anak ibu-ibu semua di sini kemudian pintar Quran, tidak. Karena di sini kita hanya belajar kira-kira dengan gaya mengajari saya itu efektif atau tidak. Karena saya pun seperti itu. Perjalanan saya belajar Al-Quran dari metode Qiraati, metode Usmani, metode Umi, kemudian saya mengenal lagi metode Utrujah, metode Tabarok. Itu bukan kemudian saya yang terbaik ini tidak baik, tidak. Saya menggabungkan semua itu, meramu semua itu, kira-kira yang pas untuk anak saya yang mana. Saya ambil yang baik, saya buang yang buruk, begitu. Jadi tidak ada kerugian ketika kita belajar, karena janji Allah, barang siapa yang menuntut ilmu Allah, begitu ya, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Betul, karena dengan berilmu itu kita tidak akan salah dalam menentukan pilihan, cara, strategi, karena sudah ada tuntunannya, sudah ada sumber ilmunya. Dan sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Ya, untuk kembali kita memberikan semangat kita dalam sebulan nanti, perjalanan yang nggak pendek dan nggak panjang ya, tapi kita perlu istiqomah. Saya perlu sampaikan beberapa hadis untuk menyemangati kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailani dari Imam Ali, didiklah anak-anak kalian 3 perkara: cinta Robnya, cinta ahlul bait, serta cinta membaca Al-Quran. Nah, kita lihat, didiklah anak-anak kita cinta Robnya, cinta ahlul bait, dan cinta Al-Quran. Maka kita harus pahami prioritas utama untuk mendidik anak-anak kita sejak kecil adalah mencintai Robnya, mencintai ahlul bait, kemudian mencintai Al-Quran. Bukan mencintai hitung-hitungan dulu ya, bukan mencintai mewarnai dulu ya, tapi tadi bahwa Rasul mengatakan didiklah anak-anak kita mencintai Robnya, mencintai ahlul bait, dan mencintai Al-Quran. Kemudian tentang perkara menanamkan iman, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari saya diboncengi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai anak muda, saya akan ajarkan kepadamu beberapa hal, yaitu jagalah Allah, pastilah Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kami akan mendapatinya di depanmu. Kamu akan mendapatinya di depanmu." Di sebuah konsep pendidikan parenting nabawiyah, bahwa iman itu sangat penting. Sejak kecil kita talkinkan, nah, hari ini kita makan enak ya, siapa yang memberikan makan ini? Bukan umi, bukan mama, bukan ibu. Walaupun yang masak kita, tapi kita talkin kepada anak-anak kita, ini
ini rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur pada Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Itu ditalkilkan terus menerus setiap melihat sebuah keindahan, melihat hewan yang menakjubkan begitu ya, misalnya kita melihat sapi, melihat kambing, melihat kucing, kita sampaikan itu ciptaan siapa nak? Ciptaan Allah. Ini kita talkinkan sejak kecil. Kenapa? Agar anak-anak kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal kalimat Allah, sudah mengenal kalimat Rasul. Kalau misalnya kita melakukan sebuah adab gitu ya, agar anak nanti kelak di masanya untuk sudah bisa diajak komunikasi, dia pasti akan bertanya siapa Allah, siapa Rasulnya. Dan disitulah momen terbaik kita untuk menjelaskan. Kemudian dari Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita terbata-bata, belum lancar begitu, tidak apa-apa, karena tetap mendapatkan 2 pahala. Dan 2 pahalanya untuk siapa? Bukan untuk anak kita, karena anak kita belum dibebani syariat, tapi untuk orang tuanya. Jadi kebaikan dari anak-anak kita yang belum balik itu kebaikannya, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Jadi bayangkan ibu-ibu, mbak-mbak, kita memiliki anak yang belum balik bertahun-tahun, kebaikan dia adalah untuk kita. Itu investasi akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi anak itu ibarat kertas kosong, putih, suci, yang menjadikan dia suka musik, yang menjadikan dia suka nyanyi, yang menjadikan dia suka menari, itu kedua orang tuanya. Yang menjadikan anaknya kok cinta Al-Quran, itu polesan kedua orang tuanya. Jadi bukan kemudian kita pasrah, biarkan nanti anak itu menemukan potensinya sendiri. Tidak, karena anak itu semua potensinya sama. Tinggal bagaimana kita menstimulan apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita. Kita inginkan potensi yang apa yang kita inginkan dari anak-anak kita, itu tanggung jawab kita. Itu ada hubungannya dengan kemampuan kita. Jadi bukan kemudian kita biarkan anak itu menemukan potensinya. Saya memiliki santri dulu ketika saya belajar di Prakutab, itu dulu dia disekolahkan di sekolah alam. Tahu ya, kalau misalnya di sekolah alam itu ya nggak di dalam kelas, sering di luar, sering dengan di alam. Maka anak itu memang kurang bisa duduk lama begitu ya. Jadi kalau duduk lama itu udah kayak sesuatu yang membosankan sekali, akhirnya dia harus keluar main begitu. Ternyata ketika kemudian dikenalkan tentang bagaimana belajar dengan adab, ya mungkin belum paham, tapi kita biasakan. Itu anak kemudian dipindahkan di sekolah Prakutab yang tadi adab sebelum ilmu, ya, iman sebelum Al-Quran begitu. Akhirnya mampu untuk duduk tenang, tapi dengan syarat pembiasaan yang terus menerus. Yang tadinya nggak senang banget belajar di kelas gitu ya, belajar Quran apalagi begitu ya, alhamdulillah orang tuanya mengazamkan anak ini bisa cinta Al-Quran sejak kecil, akhirnya dipindahkan, akhirnya mampu mengikuti kebiasaan tersebut. Kemudian ketika kita mengajarkan ke anak, pilihlah yang mudah gitu ya. Mengajarkan huruf hijaiyah itu jangan berat-berat, kita ajarkan dengan cara yang mudah agar anak-anak segera bisa mengikuti ilmu tersebut. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Hadis Quran Al-Baqarah 185. Jadi kita berusaha di sini bersama-sama ibu-ibu untuk mendidik anak-anak kita dari yang mudah dulu, dari cara yang juga mudah dipahami anak-anak.
Kemudian karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Quran surat Ar-Ra'd ayat 4. Ibu-ibu harus dipahami dulu sebelum kita nanti belajar bersama di sini. Anak itu memiliki potensi yang sama, tapi proses menuju cita-cita yang sama itu waktunya beda-beda. Ada di mana anak itu auditorinya sangat kuat, jadi cukup disetelin murotal itu cepat sekali hafalannya. Tapi mungkin ada anak yang kemudian tidak hanya menggunakan auditori tapi harus visual, jadi didampingi dengan cara visual juga, itu akan lebih cepat. Saya mengamati di program Hafiz Indonesia ya, yang di RCTI itu, ketika ditanyakan kepada orang tuanya, ini anak selesai hanya mendengarkan murotal, tapi ada anak juga yang menghafal Qurannya itu karena dia sudah bisa membaca Al-Quran. Ada yang 4 tahun bisa baca Al-Quran 19 juz hafalannya, itu karena dia setoran gitu, jadi dia menghafal sendiri, diulangi 3 kali, kemudian setoran dengan orang tuanya, begitu seterusnya. Tapi ada yang anak sama sekali belum bisa baca Al-Quran, hafalannya juga sudah banyak karena bermodalkan telinga. Jadi Masya Allah ya, anugerah Allah yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Dan perlu diingat bahwa golden age itu tidak akan terulang, usia mereka tidak akan terulang, usia terbaik menghafalnya tidak akan terulang. Jangan bandingkan anak kita dengan kemampuan kita hari ini. Aduh kasihan ya, anakku tak suruh menghafal Al-Quran. Berat itu karena sudut pandang kita. Kalau kita yang menghafal mungkin berat karena kita sudah tua, memori kita tuh sudah terlalu banyak, mungkin dosa juga sudah terlalu banyak, sehingga ilmu itu sulit kita ingat. Tapi Masya Allah, anak kecil itu jangan samakan kemampuannya dengan kita, karena kemampuannya itu benar-benar luar biasa. Bahkan kalau teman-teman tahu Najah itu Hafiz Indonesia 2019, sekarang alhamdulillah sudah hafal 30 juz beserta artinya. Nanti saya kirimkan videonya ya. Masya Allah, jadi ketika dibacakan ayat artinya apa, langsung itu artinya bisa disampaikan. Padahal Najah belum bisa membaca, hanya menggunakan auditori. Dan uniknya lagi bahwa Najah ini bukan seperti anak-anak yang normal, dia memiliki keterlambatan ya secara motoriknya karena mengalami kelumpuhan otak. Bayangkan, kelumpuhan otak. Anak-anak kita hari ini kelumpuhan otak tidak, harusnya lebih bisa, harusnya lebih pintar, tinggal bagaimana kita kemudian mengelolanya. Saya benar-benar takjub dengan seorang Najah bahwa ternyata Quran itu benar, Quran itu telah Allah mudahkan untuk kita hafal, apalagi untuk anak-anak yang masa keemasannya itu sel-selnya itu luar biasa, beribu-ribu. Saya pernah membaca buku tentang keajaiban sel seorang anak yang di masa golden age. Itu memang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dia memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian tadi ya, tugas kita menyampaikan, tugas kita mengajarkan. Anak kita memang tidak sama mungkin kecepatannya menangkap, tapi kita memiliki ikhtiar yang sama, yang mungkin tadi anak itu akan mencapai pada titiknya masing-masing. Insya Allah semua anak itu bisa, potensi yang sama untuk bisa menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Tinggal kitanya mau sabar atau tidak. Saya ketika Mas Ibrahim itu ketika belajar ro'za itu lama luar biasa, berbulan-bulan ro'za. Jadi membedakan antara ro dan za itu lama sekali. Ya Allah, saya cuma banyak istighfar saja ibu-ibu. Saya istighfar, saya berdoa. Sedangkan temennya ada yang sudah sampai iya. Ketika itu sama-sama 2 tahun, 24 bulan ya. Saya membuka rutab itu ketika Ibrahim usia 20 bulan.
Tapi sebelumnya memang sudah saya stimulan dengan murotal. Jadi bayinya Ibrahim itu sebelum 2 tahun murotal tidak pernah berhenti. Dan sudah saya talkin sejak 0 bulan sampai 24 bulan itu hijaiyah. Walaupun belum tuntas sampai iya, baru a, ba, ta, ta gitu ya, sambil bermain, sambil memegang buku yang hard cover gitu ya, ada bukunya. Jadi begitu, kita sabar, karena kalau kita nggak sabar itu akan efeknya kita tidak istiqomah. Jangan sampai kita kemudian putus asa ataupun memasang raut muka sedih di depan anak-anak ketika kita mengajarkan, karena anak-anak itu benar-benar merasakan feelingnya orang tuanya. Jadi kuncinya sabar ya Bu Ibu selama sebulan ini. Kemudian yang paling penting terakhir yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih utama dan lebih prioritas dibanding dengan kehidupan dunia. Surat Ad-Duha ayat 4. Jadi tidak ada tujuan lain dari semua ini, dari pilihan kita untuk mendidik anak-anak kita satu, yaitu kelak Allah izinkan kita semua untuk merasakan nikmatnya kehidupan akhirat, nikmatnya berkumpul lagi di surganya Allah. Untuk apa kita itu mencari uang, mencari ilmu, memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan yang mewah, ketika kita tidak Allah izinkan menikmati indahnya kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya sebuah amanah berat bagi keluarga, bagi seorang pemimpin keluarga, yakni membawakan istri dan anaknya menuju kampung akhirat, yaitu surga. Tidak ada harapan apa-apa, tidak ada motivasi lain yang harus mendasari kita memilih jalan ini semua, yakni satu, semoga tadi kita semua berkumpul kembali di surganya Allah. Karena hidup itu terlalu singkat, kebahagiaan dunia itu terlalu sempit, terlalu singkat, terlalu cepat. Maka kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk bisa menuju surganya Allah. 3 hal yang tidak akan pernah kita tinggalkan meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah ya, yang tidak pernah terputus. Yang ketiga, doa yang anak soleh. Yang Allah izinkan saat ini sudah memiliki anak, mari bersama-sama kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Yang hari ini belum Allah takdirkan diberikan amanah anak, ingat ilmu. Ketika kita mampu mengajarkan anak orang lain dekat dengan Allah, itu pun jadi investasi akhirat kita. Karena bisa jadi Quran hafalan mereka melalui tangan-tangan kita, kesolihan anak orang lain melalui tangan-tangan kita, itu pun bisa menjadi jalan surga kita. Kemudian amal jariah, sedekah jariah. Ada sebuah hadis, irilah pada 2 orang, yaitu orang yang Allah amanahkan ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, orang dermawan ya, orang yang dititipi Allah harta, dia habiskan di jalan Allah. Irilah pada 2 orang tersebut. Tidak boleh iri pada orang yang tidak boleh iri selain kedua orang tersebut. Orang yang Allah titipkan ilmu kemudian mengajarkannya, kemudian orang yang memiliki harta dan dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah. Maka saya bersyukur sekali, saya tidak berharap apa-apa di sini. Investasi 100.000 itu insya Allah sangat terjangkau dengan 16 kali pertemuan. Saya sudah pertimbangkan itu, dan semoga investasi itu benar-benar menjadi investasi akhirat panjenengan semuanya untuk kebaikan Rutab, agar Rutab ini terus berjalan dan istiqomah. Sekian dari saya terkait mukadimah ini, semoga memberikan semangat untuk kita semua. Akhir kata, banyak salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.